Welcome di channel Bedah Alkitab Indonesia. Pada tanggal 18 Mei ini kita akan menyambut hari kenaikan Yesus Kristus. Apa yang telah kita persiapkan untuk perayaan hari itu? Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih ketaatan sempurna kepada Allah Bapa dengan menyelesaikan karya keselamatan dan naik ke surga. Sebelum naik ke surga, Ia telah memberikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Apakah ada hati yang taat memenuhi perintah itu, atau kita sibuk dengan agenda pribadi? Semoga momentum hari kenaikan Tuhan Yesus tahun ini menjadi suatu momentum untuk bergiat memenuhi amanat agung itu. Pada momentum hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saya mau mengajak setiap kita untuk belajar dari satu pertanyaan. Yesus naik ke surga, kediaman Allah. Seperti apakah wujud surga atau kediaman Allah itu? Apakah berbentuk bait suci atau kemah suci? Atau ada alternatif lain? Silakan bisa dijawab dan diberikan dasar pemikirannya di kolom komentar. Mungkin ada yang akan menjawab berwujud bait suci. Alasannya, mungkin bait suci lebih bersifat permanen dibandingkan kemah yang bersifat temporari, bisa dibongkar. Apakah alasan pemikiran itu berasal dari penyataan Allah atau pemikiran manusia? Apakah ada dasar Alkitabnya yang menyatakan kediaman Allah berupa bait suci? Mungkin ada yang akan mengutip Wahyu pasal 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi dan hujan es lebat. Tuh kan benar, berupa bait suci, bukan kemah. Benar, fakta firman Tuhan seperti itu. Tetapi kita perlu memperhatikan arti kata bait suci atau naos. Kata naos berarti tempat tinggal Allah atau kuil. Itu memiliki nuansa kultus penyembahan. Naos bisa diangkut atau berupa bangunan permanen. Kita juga perlu memperhatikan bagian lain dari firman Tuhan seperti di Wahyu pasal 7 ayat 15. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jika di kediaman Allah di surga berupa bait suci, mengapa Allah masih perlu membentangkan kemah bagi hambanya di dalam bait sucinya? Atau yang lebih spesifik di Wahyu pasal 15 ayat 5. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Naos merupakan kata umum yang merujuk kepada kediaman Allah. Dan naos bisa secara spesifik berupa kemah, skenes. Jadi kediaman Allah di surga berupa kemah suci, bukan berupa bait suci, seperti yang ada di Yerusalem. Alkitab dengan jelas memaparkan bahwa kediaman Allah di surga berupa kemah. Itu dinyatakan di beberapa bagian seperti di Wahyu pasal 13 ayat 6. Di Ibrani pasal 8 ayat 2, kemah surgawi dikatakan sebagai kemah sejati. Di Ibrani pasal 9 ayat 11, kemah surgawi dikatakan lebih besar dan lebih sempurna karena bukan buatan manusia. Lebih mendasar lagi adalah bagian Alkitab yang menyatakan pembuatan kemah suci di Keluaran pasal 25 ayat 40. Bagian itu dijelaskan dalam Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44. Kemah suci di bumi ini dibuat berdasarkan contoh, tupos, yang diperlihatkan kepada Musa. Di Ibrani pasal 8 ayat 5 menyatakan bahwa kemah suci dan segala pelayanan di dalamnya juga dibuat berdasarkan contoh yang ada di surga. Kata contoh atau tupos memiliki arti bentuk, pola, gambar yang diikuti atau diimitasi. Kata gambaran atau hupodekma berarti gambar atau bentuk tiruan, salinan, atau kopian. Apa yang dilihat Musa di atas gunung merupakan yang sejati atau asli. Sedangkan yang dibuatnya
merupakan suatu kopian yang merefleksikan yang asli. Kopian itu tidak heran jika disebut sebagai bayangan dari yang ada di surga. Kemah suci yang ada di dunia dan segala pelayanan di dalamnya merupakan kopian dari yang ada di surga. Kopian itu meliputi apa saja? Minimal meliputi struktur dan pola. Contoh kopian struktur seperti pembagian zonasi kemah, ada ruang kudus maha kudus, beserta perabot di dalamnya, dan desain pakaian imam besar. Contoh kopian pola seperti aktivitas pelayanan imam besar yang mempersembahkan korban penghapus dosa. Imam besar harus keluar dari kemah suci ke pelataran luar. Di atas mezbah korban bakaran yang merupakan representasi bumi, domba penghapus dosa umat akan dipersembahkan. Itulah mengapa imam besar surgawi, Kristus Yesus, perlu berinkarnasi ke dunia ini untuk mempersembahkan korban penghapus dosa untuk pendamaian. Sekali lagi, memahami struktur kosmologi dunia dalam Alkitab akan sangat membantu pemahaman dalam pembacaan Alkitab. Jika mezbah korban bakaran adalah representasi bumi, maka bejana pembasuhan adalah laut di atas langit. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, ke kemah suci surgawi, Ia duduk di sebelah kanan tata Allah. Fenomena itu digambarkan dengan pola imam besar yang masuk ke ruang maha kudus, di mana lokasi tabut perjanjian berada. Tabut perjanjian itu merupakan representasi tata Allah. Kitab Ibrani mencatat dengan jelas bahwa setelah imam besar agung, Kristus Yesus mempersembahkan dirinya, anak domba Allah, sebagai korban penghapus dosa umat. Ia menyucikan umat Allah, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ia yang duduk di sebelah kanan Allah menjadi pengantara yang membela umat Allah. Semoga kita sebagai umat Allah berjuang untuk hidup sesuai kehendak Allah, sesuai teladan yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus. Salam Hari Kenaikan Yesus Kristus. Ingat dan lakukan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.